Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lutut Feng Hengkong jatuh ke tanah dengan keras. Sepanjang hidupnya, dia hanya berlutut di hadapan Dewa Phoenix, kepada orang tua kandungnya, dan pada saat ini, dia berlutut dengan berat di depan Chang Yue. Melihat Feng Shuir berlutut untuk menebus dosa-dosanya, bagaimana dia bisa layak untuk mendukung martabatnya sebagai seorang kaisar? Kaisar Divine Phoenix, Feng Hengkong, demi keinginan egoisnya sendiri, bertindak mengabaikan semua perbedaan pendapat dan tidak berhenti, menginjak-injak orang-orang Blue Wind saat darah mengalir di sungai. Dosa-dosa saya sangat keji dan menimbulkan kemarahan besar baik dari manusia maupun dewa dan tidak dapat diampuni. Hari ini saya datang hanya untuk meminta Kaisar Blue Wind untuk mengecam dosa-dosa saya, bahkan jika Blue Wind ingin mengambil nyawaku, aku tidak akan mengeluh atau menyesal. Feng Hengkong menundukkan kepalanya, dan mengucapkan kata-kata yang tidak pernah terpikir akan dia ucapkan dalam hidupnya kata demi kata. Seluruh istana kekaisaran Blue Wind begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jika terjatuh. Xia Yuanba, Dongfang Xiu, Qin Wuxiang, Feng Yunli dan yang lainnya semuanya tercengang di tempat. Otak mereka telah mati total dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Chang Yue juga tertegun di tempatnya dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Yun Ce mengulurkan tangannya pada Feng Shuer, tapi begitu dia melangkah maju, dia perlahan mundur. Dia tahu ini terlalu berat bagi Feng Shuer. Seperti yang diteriakkan Feng Hengkong, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk membuatnya berlutut, bahkan ayah Feng Shuer, Feng Hengkong pun tidak. Tapi mungkin ini bisa membuat Feng Shuer merasa sedikit lebih baik di hatinya. Jiwanya terlalu murni dan baik. Ketika dia mengetahui kebenaran tentang segalanya, dosa dan hutang darah yang dibawa Feng Hengkong sangat menekan jiwanya. Selama perjalanan 2 hari 1 malam di Divine Phoenix Ark, dia terus-menerus merasakan aura tekanan samar yang disebabkan oleh rasa bersalah pada Feng Shuer. Chang Yue tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan benar-benar muncul. Dia sangat membenci Feng Hengkong, tetapi saat menghadapi situasi yang tidak terduga sehingga tidak ada yang berani percaya bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia merasa benar-benar tersesat. Dia hanya bisa menatap Yun Ce yang berada di sampingnya dengan tatapan memohon, "Suamiku, apa sebenarnya ini?" "Biarkan mereka bangun dulu," kata Yun Ce, "aku akan menjelaskan semuanya padamu begitu kita sudah masuk." Chang Yue sedikit menganggukkan kepalanya dan perlahan-lahan mendapatkan kembali pikirannya saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Menghadapi Feng Shuer, dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Adik Shuer, tolong bangun." Adik Shuer memiliki status yang sangat mulia dan tak tertandingi. Kesopanan sebesar itu cukup menakutkan bahkan bagi saya. Feng Shuer menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Kata-kata permaisuri angin biru terlalu baik, sebagai orang yang menanggung dosa, Shuer seharusnya berlutut memohon pengampunan. Saya hanya bisa berharap ini akan meredakan kemarahan permaisuri Chang Yue." Chang Yue menggelengkan kepalanya saat dia mengulurkan tangan dan membantu Feng Shuir berdiri. Setelah melihat Feng Shuer secara pribadi, dia tidak bisa tidak kagum bahwa sebenarnya ada keberadaan yang sempurna dan seperti mimpi di dunia. Jika ada seorang wanita lajang yang dianggap disukai oleh surga, maka itu hanyalah gadis muda di depan matanya. Meskipun aku belum pernah keluar dari Blue Wind Nation, aku masih sering mendengar nama Putri Salju dari Kerajaan Phoenix Suci berkali-kali. Sekarang setelah saya melihat Anda dengan mata kepala sendiri, saya menyadari bahwa Anda jauh lebih baik daripada rumor yang beredar, seru Chang Yue. Kemarahan dan kebencian yang ekstrim terhadap seseorang dapat dengan mudah menyebar ke orang yang dicintainya, namun, ketika dia menghadapi Feng Shuer, Chang Yue, yang sangat membenci Feng Hengkong, tidak bisa merasakan kebencian sedikit pun.
Atau mungkin karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mungkin membencinya. Feng Hengkong, kamu juga bangun. Chang Yue sekali lagi berbalik ketika suaranya menjadi tenang dan dingin, ini bukan tempat bagi kita untuk berbicara. Ikuti aku ke Blue Wind Hall. Melihat isyarat yang diberikan Yun Ce dengan matanya, Chang Yue berkata kepada Dongfang Xiu, kepala istana Dongfang, berjagalah di luar dan cegah siapapun masuk. Juga, jangan beritahu siapapun apa yang baru saja kamu lihat. Ya, Dongfang Xiu membungkuk sedikit, lalu menatap Feng Hengkong. Sama seperti dia ingin mengingatkan Chang Yue untuk berhati-hati, dia tiba-tiba teringat kembali ketika Feng Shue'er dan Feng Hengkong berlutut untuk menunjukkan penebusan dosa. Dia segera menelan kembali kata-katanya. Setelah menyaksikan Chang Yue, Yun Ce, Feng Hengkong dan Feng Shue'er menuju ke Blue Wind Hall, Dongfang Xiu dan yang lainnya saling memandang, beberapa dari mereka masih tercengang, tidak bisa tenang kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu benar-benar Kaisar Phoenix Ilahi? Feng Yunli menatap dengan mata terbuka lebar. Bahkan setelah berpikir begitu banyak sampai kepalanya hampir meledak, dia masih tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi di hadapannya, itu adalah Kaisar Phoenix Suci yang memandang rendah dunia. Meskipun mereka berdua adalah penguasa suatu negara, Feng Yunli, sebagai Jenderal Negara Angin Biru, mau tidak mau mengakui bahwa kata penguasa Phoenix bisa 1000 kali lebih besar daripada kata penguasa Angin Biru. Feng Hengkong secara pribadi datang ke sini telah mengejutkan semua orang. Namun, apa yang tidak pernah diimpikan oleh orang-orang adalah dia sedang berlutut di depan permaisuri Angin Biru, dia bahkan berteriak dengan suara yang penuh penyesalan dan penyesalan. Orang itu benar-benar Kaisar Feng Hengkong dari negara Phoenix Suci. Saya pernah melihatnya 3 tahun lalu. Xia Yuanba sangat yakin saat berbicara. Wanita muda itu, mungkinkah dia adalah putri salju Phoenix Ilahi yang legendaris? Dia adalah putri salju. Tapi saya tidak menyangka dia juga akan datang. 3 tahun lalu, hubungan dia dan kakak iparnya sangat baik. Xia Yuanba menggosok kepalanya dengan ketidakpastian. Lagi pula, Yun Ce mengalami kecelakaan di Primordial Mendalam Ark setelah menyelamatkannya 3 tahun lalu, Putri Salju, harta karun surgawi dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, wanita paling cantik di benua langit yang mendalam. Reputasinya memang pantas diterima. Dongfang Xiu sangat memuji, seperti yang diharapkan dari saudara Yun. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, dia benar-benar telah membalikkan situasi ekstrim sedemikian rupa. Nomor 1 di bawah langit berbicara dengan nada yang sangat hening sehingga hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya, tetapi yang lebih tak terduga adalah, di dunia ini, ada seorang wanita yang penampilannya sebanding dengan permaisuri iblis kecil. Blue Wind Hall adalah tempat yang hening. Feng Hengkong berdiri di tengah aula dan melirik segala sesuatu di sekitar sini. Dia pernah membayangkan bahwa dia secara pribadi akan masuk ke dalam istana kekaisaran Blue Wind. Namun, dia tidak pernah mengira hal itu akan terjadi dalam keadaan seperti itu. Demikian pula, bahkan Chang Yue tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam situasi seperti itu dengan orang yang paling dia benci. Yun Ce baru saja menjelaskan situasi Divine Phoenix kepada Chang Yue. Meskipun orang yang paling berkontribusi adalah dia, penguasa Blue Wind Nation, tetaplah Chang Yue, setiap tindakan Yun Ce juga karena dia. Karena itu, keputusan bagaimana Feng Hengkong akan menebus dosa-dosanya pada akhirnya akan berada di tangannya. Adik Suir, silakan duduk. Perlakuan Chang Yue terhadap Feng Shue'er dan Feng Hengkong sangat berbeda. Dia berbicara dengan lembut dan lembut kepada Feng Shue'er, karena dia sudah mengerti mengapa gadis yang disukai surga ini datang ke sini dan bahkan berlutut di depannya. Bahkan jika dia telah menghilangkan semua alasan itu, tidak ada seorang pun yang bisa memendam kebencian, atau perasaan buruk apapun terhadapnya. Terima kasih, kakak permaisuri. Feng Shue'er tidak mundur selangkah,
malah dia hanya duduk di samping Yunce. Feng Hengkong, apakah kamu bersedia datang untuk menebus dosa-dosamu? Chang Yue berbalik. Menghadapi Feng Hengkong, ekspresinya langsung berubah dingin. Setelah turun dari Divine Phoenix Arc dan menginjakkan kaki di wilayah Blue Wind, jika Feng Hengkong masih tidak mau melepaskan harga dirinya, maka lutut Feng Shue'er, yang telah menghapus semua penderitaan dan rasa sakit di hati Chang Yue, semua akan sia-sia. Meskipun Feng Hengkong bisa mengorbankan dirinya sendiri untuk semua hutang darah yang telah dia lakukan, dia hanya bisa memohon agar Feng Shue'er tidak menanggungnya. Untuk itu, dia akan melakukan segala upaya untuk menebus dosa-dosanya, bahkan jika dia kehilangan martabatnya sebagai Kaisar Phoenix Suci, atau bahkan nyawanya. Kami datang ke sini hari ini untuk menebus dosa-dosa kami. Kami tahu bahwa kami telah membawa bencana besar pada Blue Wind, dengan kejahatan yang begitu banyak sehingga bahkan kami mati 1000 kali pun tidak akan cukup. Selama kami bisa menenangkan kebencian Blue Wind dan permaisuri Chang Yue, maka kami bersedia menerima apapun dengan tidak ada penyesalan. Yue, selama aku berada di kota Phoenix, aku telah memberi mereka beberapa syarat, dan mereka juga menyetujuinya, kata Yunce. Setelah itu, dia mulai menceritakan apa yang terjadi di atas kota Phoenix. Dia menghadapi Feng Hengkong dan Feng Tianwei, dan juga 5 syarat yang dia berikan kepada mereka secara rinci. Setiap kali Yunce mengutarakan kondisinya, terutama 5 kondisi terakhir yang dia alami kemarin, ekspresi Feng Hengkong akan selalu berubah menjadi pucat, dan dia akan selalu mengaum dalam kemarahan, hampir membuat paru-parunya meledak dalam prosesnya. Tapi sekarang, saat mendengarkan Yunce menyatakan semua syarat, terlepas dari kompensasi, aneksasi, melumpuhkan seni mendalamnya, membuatnya berlutut selama 100 tahun. Atau bahkan menuju syarat kelima yang menyatakan bahwa dia harus membayar upeti selama beberapa ratus tahun, wajahnya tetap tenang dan tidak menunjukkan perubahan apapun. Sebaliknya itu adalah Chang Yue, sambil mendengarkan Yunce menuliskan syarat-syaratnya, yang perlahan-lahan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sangat membenci Feng Hengkong dan Divine Phoenix Empire, namun, ketika Yunce selesai menyebutkan kelima syarat tersebut, dia menyadari bahwa mereka semua sombong dan sangat brutal. Jika semua kondisi tersebut diterapkan di Divine Phoenix Nation maka prestise 5000 tahun yang dimilikinya akan diinjak-injak dengan kejam oleh Blue Wind, negara terkecil dan terlemah yang hanya ada tidak lebih dari 1000 tahun. Mereka harus selalu bersembunyi di jurang rasa malu. Belum lagi dalam ribuan tahun sejarah Blue Wind, bahkan dalam sejarah langit yang mendalam, kondisi keras yang ditempatkan hanya untuk menebus dosa-dosa mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Semua syarat ini, Divine Phoenix-mu, terutama kamu, Feng Hengkong, kamu bersedia menyetujuinya. Chang Yue mengerutkan alisnya dan menatap mata Kaisar Phoenix Ilahi tanpa rasa takut, dia ingin mendengar penegasannya dari mulutnya sendiri. Ya, Feng Hengkong menutup matanya dan menjawab tanpa ragu-ragu. Bagus, saat dada Chang Yue yang tinggi naik turun, tatapannya juga menjadi lebih tajam dan dalam. Kakak permaisuri, Feng Shue'er segera berdiri dan menghadap Chang Yue saat dia meminta. Shue'er tahu bahwa ayah kerajaan telah melakukan kesalahan besar dan semua kompensasi yang disebutkan oleh kakak Yunce harus dilakukan. Tapi, tentang melumpuhkan seni mendalam ayah kerajaan dan masalah dia tinggal di Blue Wind selama 100 tahun, aku mohon ampun pada kakak Chang Yue. Ayah kerajaan memiliki identitas khusus, tidak hanya dia adalah kaisar dari Divine Phoenix Nation, dia juga merupakan Master Sekte Divine Phoenix. Jika dia tinggal di Blue Wind selama 100 tahun, maka Divine Phoenix akan berada dalam kekacauan, dan Sekte Divine Phoenix juga akan menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitasnya. Meskipun semua yang telah dilakukan ayah kerajaan adalah tanggung jawabnya sendiri, sebagai putrinya, Suir juga harus memikul sebagian bebannya. Oleh karena itu,
Aku meminta kakak permaisuri untuk menunjukkan simpati pada keegoisan Sue, dan situasi Divine Phoenix. Tolong biarkan Sue'er tinggal di Blue Wind sebagai pengganti ayah kerajaan. Untuk kompensasi lainnya, ketika ayah kerajaan kembali, dia akan melaksanakannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kakak permaisuri, tolong, Suir, masalah ini bukan urusanmu. Feng Hengkong berkata, Permaisuri Chang Yue, Anda harus tahu bahwa pihak lain tidak seharusnya bertanggung jawab mengambil hutang orang lain. Kematian ayahmu dan situasi di Blue Wind semuanya disebabkan oleh kami. Segala sesuatu yang terjadi tidak ada hubungannya dengan putri kami. Selama 3 tahun ini, dia selalu koma. Dia tidak terlibat sedikit pun. Saat ini, kami hanya ingin menebus dosa kami. Tidak peduli apa yang Anda ingin kami lakukan hari ini, kami sama sekali tidak akan bergerak-gerak. Tapi Sue'er adalah seseorang yang kami tidak akan pernah membiarkan kalian menyentuhnya. Ekspresi Feng Hengkong menjadi serius dan penuh tekad. Pada saat ini, hati Feng Sue'er menjadi cemas. Ayah kerajaan, Anda telah setuju untuk membiarkan Sue'er datang. Apakah kamu tidak peduli dengan Divine Phoenix dan sektenya? Feng Hengkong menggelengkan kepalanya perlahan. Suir, bagi ayah kerajaan, keselamatanmu bahkan lebih berharga daripada nyawa ayah kerajaan, sekte, dan bahkan segala sesuatu di seluruh dunia. Jika kami harus memilih, maka kami lebih memilih menghancurkan Divine Phoenix dan sekte tersebut daripada membiarkan Anda menderita sedikit pun cedera. Tidak, itu tidak akan terjadi. Saya akan tinggal di sini. Dengan kakak Yun di sini untuk melindungiku, aku pasti tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Aku akan memberikan penghormatan kepada ayah kandung kakak permaisuri dan berdoa untuk angin biru, Phoenix suci, dan ayah kerajaan setiap hari. Setelah 100 tahun penebusan, saya akan kembali ke kota Phoenix. Jika ayah kerajaan merindukan saya, maka dia bisa datang ke sini dan mengunjungi saya kapan saja. Feng Sue'er tersenyum seolah-olah dia tidak memiliki kekhawatiran tentang masa depan. Divine Phoenix dapat melakukannya tanpa Sue'er, tetapi tidak dapat melakukannya tanpa ayah kerajaan. Masalah ini menyangkut seluruh bangsa dan sekte. Ayah kerajaan tidak boleh bersikap impulsif. Suir, kita, ayah kerajaan, Feng Sue'er dengan lembut menyela kata-kata Feng Hengkong berikutnya. Sue'er selalu dimanja dan dilindungi oleh ayah kerajaan saat tumbuh dewasa, dan bahkan telah menerima bantuan dari Dewa Phoenix. Namun, saya tidak pernah melakukan apapun untuk ayah kerajaan atau untuk sekte Phoenix suci. Sekarang aku akhirnya bisa berbagi sebagian beban ayah kerajaanku. Sue'er hanya bisa merasakan kebahagiaan di hatinya. Aku tidak merasa bersalah atau takut. Selain itu, masih ada kakak Yun yang paling disukai Sue di sini. Jika aku bisa sering bertemu kakak Yun, Suir akan lebih bahagia di sini daripada di kota Phoenix. Jangan lupa, 3 tahun lalu, kakak Yun mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Suir. Dengan kakak Yun di sisiku, Sue'er akan sepenuhnya aman, dan ayah kerajaan tidak perlu khawatir tentang apapun. Suir, kamu, Feng Hengkong mengulurkan tangannya, ingin menyentuh bahu Feng Suir. Pada saat ini, dia tidak bisa mencegah matanya menjadi kabur. Kakak permaisuri, dalam hatiku, kakak Yun akan selalu menjadi orang paling baik di dunia. Karena kamu adalah istri kakak Yun, kamu juga harus menjadi permaisuri yang paling lembut dan baik hati di dunia, jadi mohon maafkan kehidupan, dan kebebasan ayah kerajaanku. Dan biarkan Sue'er menggantikan ayah kerajaannya dengan tetap di sini. Di masa depan, Sue'er dan ayah kerajaannya akan memberikan segalanya untuk bertobat dan menebus semua kejahatan yang telah kami lakukan selama 3 tahun ini. Aku mohon kakak permaisuri untuk memenuhi keinginanku. Suir akan selalu mengingat kebaikan kakak permaisuri. Setiap kata yang diucapkan Feng Sue'er memberikan pukulan berat pada pikiran Feng Hengkong dan juga mengguncang pikiran Chang Yue pada saat yang sama.
Menatap wajahnya yang seperti salju dan matanya yang jutaan kali lebih indah dari bintang-bintang, jantung Chang Yue berdebar kencang. Dia sangat jelas akan status Feng Shuir. Feng Shuir memiliki garis keturunan paling berharga di seluruh benua langit mendalam, dan di masa depan, dia pada akhirnya akan menjadi dewa sekte Phoenix Suci, identitas dan statusnya akan mengungguli Feng Hengkong di masa depan. Itu bahkan akan melampaui setiap makhluk hidup di benua langit yang mendalam. Di bawah tatapan Feng Shui, Chang Yue tidak berbicara lama. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan melihat ke arah Yun Ce, mencari bantuannya. Yue, masalah ini hanya bisa diputuskan olehmu. Apapun keputusan yang kamu ambil, aku akan selalu mendukungmu, kata Yun Ce sambil tersenyum. Dia yakin, pada akhirnya, Chang Yue akan membuat keputusan terbaik. Chang Yue perlahan berbalik, dan selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju tahta kaisar dengan langkah kecil. Pada saat yang sama, aula menjadi sunyi, dan hanya suara gaun Phoenix-nya yang diseret ke seberang aula yang terdengar. Di ujung aula besar, Chang Yue berhenti, mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di sana, potret mendiang ayahnya, Chang Wanhe, yang meninggal 3 tahun lalu terpampang. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Saat Chang Yue diam-diam menatap potret Chang Wanhe yang tidak bergerak, pupil matanya bergetar dan menjadi kabur, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui perasaan rumit di hatinya atau kesulitan dari pilihan yang akan dia buat. Setelah 15 menit berlalu, suara Chang Yue akhirnya terdengar di aula besar. Feng Hengkong, dia dengan lembut berkata, jika aku adalah wanita biasa, kebencian yang aku miliki terhadapmu karena membunuh ayahku pasti akan membuat kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Aku bahkan tidak akan ragu untuk secara pribadi memotong tubuhmu menjadi jutaan keping. Tetapi meskipun aku bisa meminjam kekuatan suamiku dan membunuhmu sekarang, aku tidak bisa melakukannya. Chang Yue berbalik dan mengambil langkah lambat dan berat, karena aku adalah Raja Blue Wind Nation. Jika kamu kehilangan nyawamu di Blue Wind, maka Divine Phoenix akan berada dalam kekacauan. Bencana yang dihadapi Blue Wind-ku akan terus berlanjut, dan bahkan mungkin semakin parah. Bahkan perintahmu sebelum kematianmu tidak dapat mencegah apapun. Melumpuhkan seni mendalammu dan membiarkanmu tinggal di Blue Wind selama 100 tahun adalah prinsip yang sama, begitu benih balas dendam ditanam, pasti akan meletus dalam beberapa dekade, beberapa abad, atau bahkan mungkin beberapa abad. Bagaimanapun, Blue Wind-ku masih merupakan negara yang lemah, jadi setelah meletus, aku yakin satu-satunya yang akan menderita adalah Blue Wind-ku. Oleh karena itu, aku tidak akan pernah memaafkanmu, tapi aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan membunuhmu, dan aku tidak akan memaksamu untuk melumpuhkan seni mendalammu. Saya juga tidak akan memaksa Anda untuk berlutut di depan makam ayah kerajaan saya selama 100 tahun. Karena meskipun Anda berlutut selama 1 juta tahun, ayah kerajaan tidak akan pernah bangkit dari kematian. Menyerahkan kota giok merah, penghormatan 200 tahun dalam kristal yang dalam, besi yang dalam, baju besi Phoenix, aku tidak menginginkan semua itu. Alis Feng Hengkong tiba-tiba terangkat saat ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya. Ah! Feng Shuir menutup bibirnya dengan tangannya, kakak permaisuri, apakah kamu serius? Yun Ce juga memasang ekspresi kaget. Meskipun aku seorang wanita, karena aku adalah permaisuri Blue Wind, apapun yang aku katakan secara alami akan sama bagusnya dengan emas. Chang Yue dengan tenang menjawab, di antara 5 syarat yang disebutkan, saya hanya akan memenuhi 1. Sedangkan sisanya, saya tidak akan memaksakannya. Kompensasi 50 miliar. Chang Yue berbicara dengan tekad, saya hanya akan menyimpan yang ini. Karena saat ini, Blue Wind Nation berada dalam kondisi bencana dan banyak warganya tidak memiliki rumah, kami membutuhkan semua kekayaan ini untuk membangun kembali rumah mereka. Benarkah?
Fakta bahwa Feng Hengkong tidak perlu menghapuskan seni mendalamnya dan tetap berada di tempat ini sudah memenuhi harapan terbesar Feng Shue'er. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, kejutan, dan rasa syukur yang tak terbatas. Mulut Feng Hengkong terbuka lebar dan dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Tidak perlu mencaplok tanahnya, tidak perlu memberikan upeti dan bahkan perintah permintaan maaf pun tidak diperlukan, Divine Phoenix mereka hanya bisa menjaga martabat mereka begitu saja. Namun, saya punya 2 syarat tambahan. Murid Chang Yue berkontraksi saat dia menatap Feng Hengkong. Kakak permaisuri tolong nyatakan, jika itu bisa dilakukan, ayahanda dan Shue'er pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Feng Shue'er berkata dengan gembira. Pertama, suara Chang Yue menjadi tenang dan serius saat dia melanjutkan, rumah yang tak terhitung jumlahnya di kota Blue Wind milikku telah hancur, dan saat ini, seluruh negara berada dalam kekacauan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan Blue Wind milikku, sangat sulit untuk menstabilkannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dalam 5 tahun ke depan, Anda akan mengirim lebih dari 60% pasukan Anda untuk membantu membangun kembali Blue Wind saya. Dari kelima syarat tersebut, yang tersisa hanya syarat moneter. Ini adalah berkah yang dia bahkan tidak berani percayai bahkan dalam mimpi. Awalnya, Feng Hengkong berpikir bahwa masing-masing dari 2 syarat tambahan itu akan sulit dipenuhi, namun, dia tidak pernah menyangka bahwa syarat pertama yang disebutkan Chang Yue sebenarnya akan sesederhana itu. Dia sedikit menganggukkan kepalanya, baiklah, kami berjanji kami akan membawa 70% tentara Phoenix Ilahi untuk tinggal di Blue Wind dan mengizinkan permaisuri Chang Yue dan berbagai penguasa daerah untuk memimpin mereka. Selain itu, kami juga akan menetapkan perintah tegas yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh menyinggung warga Blue Wind. Bagus. Chang Yue menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dia mempercayai kata-katanya. Setelah itu, pandangannya beralih dari Feng Hengkong ke arah Feng Shue'er. Syarat kedua bahkan lebih sederhana, Putri Salju, Feng Shue'er, aku ingin kamu. Menikahlah dengan suamiku dan jadilah selirnya. Apa katamu? Kata-kata Chang Yue langsung menyebabkan ekspresi Feng Hengkong berubah. Bersamaan dengan suara gemuruh yang keras, batu bata di bawah kakinya langsung retak dan meledak. Seluruh aula besar bergetar hebat saat pasir dan debu berdesir dan berjatuhan. Meskipun Yunce sedang duduk diam, teh yang diletakkan di samping tangannya terlempar tinggi-tinggi, dan ketika mendarat kembali, teh itu hancur berkeping-keping. Semua orang yang menunggu di luar aula tercengang karena keterkejutannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xia Yuanba hendak bergegas masuk, tapi saat dia melangkah keluar, dia dihentikan oleh nomor 1 di bawah langit yang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan gegabah, Saudara Yun ada di dalam. Agar Master Sekte Phoenix bereaksi begitu parah, apakah itu berarti kamu tidak mau? Menghadapi ledakan tiba-tiba Feng Hengkong, Chang Yue tidak panik sama sekali, bahkan tidak ada riak yang muncul di matanya. Hanya ini saja adalah sesuatu yang orang biasa sama sekali tidak akan bisa melakukannya. Feng Hengkong bukan hanya Kaisar Divine Phoenix, dia juga seorang tuan tingkat 10. Semburan aura tiba-tiba yang datang darinya sudah cukup untuk menakuti tahta hingga pincang. Ini keterlaluan. Feng Hengkong baru saja menyebutkan bahwa Feng Shue'er adalah skala kebalikannya yang benar-benar tidak dapat disentuh, namun kondisi yang ditunjukkan Chang Yue telah langsung menyentuh skala kebalikannya. Jika bukan karena situasinya, dia pasti sudah menyerang dengan marah dan membunuh siapapun yang mengucapkan kata-kata ini, tidak peduli siapa orang itu. Kami awalnya terkesan dengan rahmat dan kasih sayang permaisuri Chang Yue, tapi kami tidak berpikir bahwa di balik rahmat dan kasih sayang Anda sebenarnya mengincar harta paling berharga dari Phoenix suci kami. Feng Hengkong dengan erat mengepalkan tinjunya saat dia berkata dengan penuh amarah. Shue'er bukan hanya putri kami,
tapi dia juga satu-satunya pewaris satu-satunya roh ilahi di benua langit yang mendalam dan merupakan Dewa Phoenix masa depan dari Sekte Phoenix Ilahi kami. Bagaimana mungkin Yunce saja bisa cukup berharga untuknya? Dan kamu sebenarnya ingin Suir menjadi selirnya, ini keterlaluan. Kami ingin meminta Permaisuri Chang Yue untuk berhenti melamun. Mungkin saja adik Suer adalah wanita paling menonjol di seluruh benua langit yang mendalam. Siapapun yang pernah melihat Suir mungkin tidak akan menyangkalnya. Chang Yue berkata tanpa kompromi, tetapi suami permaisuri ini juga merupakan pewaris garis keturunan Dewa Phoenix. Dia mulai mengolah yang mendalam pada usia 16 tahun, membuat nama untuk dirinya sendiri pada usia 17 tahun, menjadi orang nomor 1 di Blue Wind pada usia 19 tahun, dan mengalahkan 6 negara di turnamen peringkat 7 negara saja, yang mana, itu tentu saja termasuk Divine Phoenix Anda. Sekarang, dia baru berusia 22 tahun, namun dia sendiri yang membuat Sekte Divine Phoenix Anda begitu sengsara, dan memaksa Anda, Master Sekte Phoenix, menanggung sejumlah besar keengganan dan penghinaan untuk datang ke Blue Wind untuk secara pribadi menebus kesalahan Anda. Di antara kelompok umur yang sama, pencapaian yang dicapai suami permaisuri ini belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah Blue Wind, dan sama sekali tidak akan ada yang lain. Bagaimana dia tidak layak untuk putrimu? Suara Chang Yue dipenuhi dengan rasa bangga yang mendalam. Di matanya, hanya ada orang-orang yang tidak layak untuk Yunce di dunia ini, dan bukan orang-orang yang Yunce tidak cukup layak untuknya. Aku akan mengatakannya lagi, berhentilah melamun. Feng Hengkong berkata dengan suara yang sangat dalam, dia menggunakan seluruh kesabarannya untuk menekan amarahnya yang hampir kehilangan kendali. Lalu aku meminta Master Sekte Phoenix untuk memberikan alasan yang cukup yang bisa meyakinkan permaisuri ini. Jika menurutku dia tidak cukup layak, maka dia tidak cukup layak. Suara dingin Feng Hengkong mengungkapkan kemarahan yang akan kehilangan kendali setiap saat, hanya berdasarkan fakta bahwa putriku adalah Dewa Phoenix masa depan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang cukup layak untuk Suir. Alasan yang sederhana, Chang Yue tersenyum ringan saat dia berhadapan langsung melawan Feng Hengkong. Dari segi kekuatan, keduanya sangat berbeda, dan ada perbedaan 100 tahun antara saat mereka naik tahta. Tapi dari segi momentum, dia sama sekali tidak ditekan oleh Feng Hengkong, namun, permaisuri ini memiliki beberapa alasan mengapa Feng Suir harus menikahi Yunce. Bukan, harus, tapi, harus. Chang Yue sangat menekankan kata harus. Hah. Feng Hengkong menoleh, tidak mau menjawab. Dia bersikap seolah-olah meskipun kamu tidak bisa berkata-kata, dia akan tetap mengangkat hidungnya. Pertama, menurut pengetahuan permaisuri ini, darah Phoenix Feng Shui diberikan langsung oleh roh Phoenix dari Sekte Phoenix Suci Anda, sehingga tubuhnya memiliki garis keturunan Phoenix yang paling asli dan paling murni. Di Sekte Phoenix Ilahi Anda, selain Feng Shui, tidak ada orang lain yang memiliki darah Phoenix asli. Tapi darah Phoenix Yunce juga diberikan langsung oleh roh Phoenix, jadi dia juga memiliki garis keturunan Phoenix paling asli dan paling murni. Sehubungan dengan fakta ini, permaisuri ini lebih tahu daripada siapapun, karena ketika Yunce menjalani ujian dan warisan Phoenix, permaisuri ini ada di sisinya. Jadi, berdasarkan garis keturunan Phoenix, bahkan jika itu adalah Sekte Divine Phoenix milikmu, tidak ada seorang pun yang layak mendapatkan Feng Shui. Dan hanya garis keturunan suami permaisuri ini, Yunce, yang sangat cocok dengan milik Feng Shui. Feng Hengkong mengunci alisnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua ini, dia sudah mengetahuinya. Kedua, Master Sekte Phoenix tidak boleh lupa bahwa hari ini, kamu di sini untuk menebus dosa-dosamu. Kebencian permaisuri ini telah berkobar selama 3 tahun berturut-turut, dan jika bukan karena ratusan juta warga Blue Wind yang disandang permaisuri ini,
Permaisuri ini benar-benar ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan hukuman paling kejam kepada Divine Phoenix Nation, sampai-sampai secara pribadi mengambil nyawamu sebagai penghormatan kepada ayah kerajaan. Kata-kata Chang Yue sangat tenang, namun kebencian dan kemarahan mendalam yang terakumulasi di bawah nada tenangnya masih dapat dirasakan dengan jelas. Namun, permaisuri ini pada akhirnya membuat keputusan seperti itu, karena jika Feng Shue'er menikahi suami permaisuri ini, bagi Blue Wind, hal itu bisa menenangkan emosi ketakutan warga. Kita bisa mengandalkan Divine Phoenix sebagai perlindungan, tidak takut akan intimidasi perang, dan warga Blue Windku akan menikmati stabilitas dalam jangka waktu lama. Kepada Divine Phoenixmu, kamu tidak perlu meminta maaf di depan dunia, tidak perlu menyerahkan wilayahmu, tidak perlu membayar kompensasi, dan tidak perlu dipermalukan. Anda tidak perlu kehilangan rasa hormat dan martabat, Anda tidak akan menjadi lelucon, dan masyarakat Divine Phoenix Nation juga tidak akan panik dan kacau. Divine Phoenix Nation dapat menjaga martabat dan stabilitasnya, dan Anda, Master Sekte Phoenix, dapat menjaga kebebasan dan hidup Anda. Pada saat yang sama, putri Anda juga akan menemukan rumah terbaik di dunia. Ini adalah hal yang paling penyayang dan penyayang yang dapat diberikan oleh permaisuri ini, seorang wanita yang membawa kebencian karena ayahnya dibunuh dan negaranya dihancurkan. Jika Anda setuju, kedua negara akan puas. Jika tidak, maka permaisuri ini akan mengambil kembali semua rahmat dan belas kasihannya. Ketiga, suara Chang Yue tidak berhenti sama sekali, matanya yang seperti Phoenix terus menatap lurus ke arah Feng Hengkong, karena Master Sekte Phoenix terus mengatakan bahwa suami permaisuri ini, Yun Che, tidak cukup layak untuk putrimu, maka Sekte Phoenix dapatkah guru tolong beritahu saya siapa, di seluruh benua langit yang mendalam, yang lebih memenuhi syarat daripada Yun Che untuk putri Anda. Feng Hengkong menggerakkan bibirnya, tapi terdiam untuk waktu yang lama. Kali ini, bukan karena Feng Hengkong tidak mau repot-repot menjawab, tapi karena dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apa yang dikatakan Chang Yue sebelumnya tidak terlalu mempengaruhinya, tetapi pada saat ini, ketika pikirannya meneliti kata-kata Chang Yue, dia tiba-tiba menyadari bahwa di antara kelompok umur yang sama, dia benar-benar tidak dapat menemukan orang yang bisa dibandingkan dengan Yun Che. Yun Che yang memaksakan Sekte Divine Phoenix sedemikian rupa baru berusia 22 tahun ini, pada usia ini, orang-orang dalam kelompok usia yang sama di Sekte Divine Phoenix, selain Feng Shue'er, dia tidak bisa bahkan menemukan seseorang yang cukup layak untuk membawakan sepatunya. Praktisi terkuat di dunia semuanya berkumpul di Sekte Divine Phoenix dan 4 tempat suci. Bahkan jika itu adalah 4 tempat suci besar, belum lagi kelompok umur sekitar 20-an, dia bahkan tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa dibandingkan dengan Yun Che di tahun 60-an. Hari-hari ini, dia tenggelam dalam bencana yang dibawa oleh Yun Che, jadi dia mengabaikan fakta yang dapat mengejutkan seluruh benua sambil berada dalam tekanan berat siang dan malam, Yun Che yang telah mati, dan kembali 3 tahun kemudian, di antara para generasi muda dari benua langit yang mendalam, sangat mungkin, layak mendapatkan gelar nomor 1. Lalu, jika hanya ada satu orang yang cukup baik untuk Feng Shue'er, tidak diragukan lagi itu adalah Yun Che. Sepertinya Master Sekte Phoenix tidak bisa menyebutkan satu pun. Menyadari Feng Hengkong akhirnya menunjukkan perubahan ekspresi, Chang Yue tersenyum sedikit, itu berarti alasan ketiga permaisuri ini juga diketahui. Keempat, Chang Yue terus berbicara, saya mendengar bahwa adik Shue'er tumbuh di bawah perlindungan Sekte Divine Phoenix sebelum dia berusia 13 tahun, dan setelah dia berusia 13 tahun, dia berada di bawah perlindungan seluruh Sekte Divine Phoenix. Dia belum pernah benar-benar melangkah ke dunia nyata, jadi dia pasti tidak tahu banyak tentang hubungan antara pria dan wanita. Oleh karena itu,
Adik Sue'er mungkin tidak mengerti perasaan seperti apa yang dia miliki terhadap Yunche. Tapi saya percaya dengan pengalaman dan kebijaksanaan Master Sekte Phoenix, Anda harus bisa mengatakan bahwa perasaan adik Sue terhadap Yunche sama sekali tidak sesederhana hanya rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya. Kata-kata Chang Yue membuat Feng Hengkong menggertakkan giginya saat seluruh tubuhnya menggigil hebat. Ya, bagaimana mungkin dia tidak melihat dan merasakannya? Itulah mengapa dadanya terasa seperti akan meledak ketika dia mendengar bahwa Yunche masih hidup, dia kehilangan kendali atas emosinya, dan dia ingin membunuhnya tidak peduli apapun yang terjadi. Karena itu, ketika dia tiba-tiba mendengar Chang Yue meminta Feng Sue'er untuk menikah dengan Yunche, emosinya yang tenggelam dan aura penebusan dosanya meledak tak terkendali di dalam hatinya. Chang Yue selalu sangat penasaran dengan Putri Salju, kecantikan nomor satu di langit yang mendalam yang Yunche rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sekarang dia akhirnya melihatnya, selain terkesan dengan penampilannya yang seperti dewi, dia juga melihat ekspresi yang tidak biasa yang dimiliki Feng Sue'er ketika menghadapi Yunche, dan berkata, meskipun baru 30 menit berlalu sejak dia bertemu dengannya, Chang Yue telah mengetahui banyak hal. Melihat Feng Sue'er, sepertinya dia melihat dirinya sendiri saat bertemu Yunche. Saat itu, dia tidak bisa menahan kegembiraan, kebahagiaan, kehangatan dan kepuasannya, dia melepaskan pertahanannya dan membuka hatinya sepenuhnya. Apakah kamu sudah selesai mengatakan apa yang ingin kamu katakan? Feng Hengkong mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak, Chang Yue menggelengkan kepalanya, permaisuri ini tahu bahwa Anda menolak dengan kasar tanpa ragu-ragu karena cinta dan naluri protektif seorang ayah terhadap putrinya, jadi sudah pasti dia tidak akan toleran terhadapnya. Mengorbankan putrinya sendiri dengan imbalan kompromi. Namun, Master Sekte Phoenix, setelah permaisuri ini mengatakan hal ini, saya yakin Anda punya alasan untuk mempertimbangkan kembali apakah adik Suir menikahi Yunche adalah sebuah pengorbanan atau tidak. Sekarang hanya adik Suer yang memiliki perasaan terima kasih terhadap Yunche, ada juga perasaan antara seorang pria dan seorang wanita. Karena dia adalah putrimu, kamu harusnya lebih jelas daripada permaisuri ini. Dan meskipun suami permaisuri ini selalu memiliki hati yang lembut terhadap wanita, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya demi wanita cantik manapun. Untuk menemukan seseorang yang dia kagumi yang bahkan bersedia melindunginya dengan nyawanya, Master Sekte Phoenix, tahukah Anda bahwa, bagi seorang wanita, ini adalah kebahagiaan dan keberuntungan terbesar dalam hidup. Namun adik Suer telah menemukan seseorang seperti ini, begitu seseorang seperti ini ditemukan, maka seseorang itu tidak akan terlupakan seumur hidup. Master Sekte Phoenix mengatakan sebelumnya bahwa bagimu, adik Suer lebih penting daripada nyawamu sendiri dan bahkan kehidupan dan kematian Kekaisaran Phoenix Ilahi dan Sekte Ilahi Phoenix. Jika kamu secara paksa memisahkan adik Suer dan Yunche, dengan hati dan jiwa murni adik Suer, kamu akan memberinya rasa sakit dan trauma abadi. Satu-satunya kesimpulan adalah kamu, yang mengatakan bahwa adik Suir lebih penting dari apapun, secara pribadi memberinya patah hati seumur hidup karena keegoisanmu. Kamu, tubuh Feng Hengkong bergoyang. Apa yang dikatakan Chang Yue tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar. Karena itu, kondisi permaisuri ini bukanlah ancaman, bukan penghinaan, bukan pengorbanan, tapi adalah kasih sayang dan kepuasan. Sebelum Feng Hengkong dapat mengucapkan sepatah kata pun, suara Chang Yue telah menekannya, tentu saja kamu masih dapat memilih untuk menolak. Jika ya, maka kamu bisa berpura-pura bahwa permaisuri ini tidak mengatakan hal apapun sebelumnya. Permaisuri ini akan mengambil kembali semua belas kasihannya, dan tidak memberimu kelonggaran apapun. Kalimat terakhir Chang Yue diucapkan dengan kekuatan sombong yang bahkan Yunche pun merasakan beban sedetik pun.
Ketika Chang Yue meminta Feng Shuer untuk menikah dengannya sebagai selir, Yun Ce terkejut beberapa saat. Setelah itu, dia menatap Chang Yue dalam diam tanpa berkata apa-apa, tapi di dalam hatinya, sudah ada gelombang yang tidak bisa ditenangkan. Wanita di hadapannya yang mengenakan mahkota burung phoenix, pakaian emas, dan martabat kaisar yang menakjubkan sedang menghadapi tekanan Feng Hengkong yang tak terbatas namun auranya tidak lemah atau tertekan sama sekali. Mata Phoenix-nya yang sangat dalam terkadang hangat, terkadang dingin, dan terkadang tajam. Suaranya langsung menyentuh jiwa, dan kata-katanya sangat tajam. Dia cerdas, tenang, tanpa celah, dan kata-katanya hampir membuat aura Feng Hengkong yang meledak karena amarahnya benar-benar menghilang. 3 tahun, itu baru 3 tahun, namun dia telah banyak berubah. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa berubah sebanyak ini dalam 30 tahun, atau bahkan 300 tahun, namun, Yun Ce tidak terkejut sama sekali bahwa ini terjadi pada Chang Yue, dia hanya merasakan sakit hati yang berat. Memikul tanggung jawab atas kehancuran seluruh bangsa.